Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila Hadianti dari kelas I Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Ibu Iva Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Hukum perusahaan itu terdiri dari pelaku bisnis. Pelaku bisnis ada dua, perorangan dan perkumpulan. Perorangan sendiri adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atas keuntungan. Nah, ciri-ciri perusahaan berseorangan itu jumlahnya terdiri dari satu orang pengusaha, modal usaha dari satu orang pengusaha, pembantu pengusaha, pekerja berdasarkan perjanjian kerja atas hibah. Tidak terikat aturan yang mengatur secara khusus, tidak perlu dibuat dalam akta pendirian, dan bentuk perusahaannya paling sederhana. Nah, sedangkan perkumpulan itu adalah terdiri dari perusahaan yang terdiri dari beberapa orang yang menjalankan perusahaan persekutuan yang terdapat dalam buku ketiga bab 9 BW. Nah, perkumpulan itu yang menjalankan usahanya adalah persekutuan. Perkumpulan dibagi dua, bukan badan hukum dan badan hukum. Bukan badan hukum terdiri dari Perserikatan Perdata, Firma, dan CV. Perserikatan Perdata itu yang perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian berserikat konsensual kesepakatan para pihak yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Tujuannya untuk kepentingan bersama dan keuntungan dibagi rata. Sedangkan firma adalah sekutu yang hanya satu, ya ini mempunyai sekutu firma yang hanya satu, yaitu firman saja. Tanggung jawab pribadi secara keseluruhan. Apabila ada hutang, maka kekayaan pribadi firma masuk ke dalam perusahaan firma sebagai jaminan hutang. Firma akan berakhir apabila ada yang meninggal dunia atau perjanjian telah selesai. Selanjutnya ada CV atau persekutuan komanditer. CV didaftarkan ke paniteraan pengadilan negeri setempat. Diumumkan ke dalam berita acara negara. Jumlah sekutunya ada 2, komplementer dan komanditer. Nah, sedangkan komplementer itu bersifat aktif atau bekerja, sedangkan komanditer bersifat pasif atau penanam modal. Tanggung jawab CV pribadinya sama dengan firma. Tanggung jawab pribadi yang keseluruhan merupakan sekutu komplementer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkumpulan badan hukum. Perkumpulan badan hukum terdiri dari PT, koperasi, dan yayasan. Nah, PT atau perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Didirikan dengan akta autentik dengan akta notaris di atas pengesahan Kemenkumham. PT bentuk usaha badan hukum. Istilah terbatas tertuju pada pemegang saham yang terbatas dari nominal yang ditentukan. Keunggulan PT, salah satu badan atau subjek hukum yang mempunyai nilai lebih dari badan usaha lainnya, dari aspek ekonomi dan lain-lain. Selanjutnya saya akan bilang koperasi. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, koperasi sendiri tidak bermodal seperti badan usaha lainnya. Tujuannya untuk kemakmuran bersama. Modal yang dikumpulkan dari koperasi berasal dari simpanan-simpanan atau pinjaman-pinjaman dari anggota koperasi. Simpanan koperasi ada 2, simpanan wajib dan pokok. Pendirian koperasi diajukan dengan permohonan kepada Menteri Koperasi dan pembina pengusaha kecil. Lalu setelah disahkan, akta pendirian diumumkan dalam berita acara negara.
Koperasi ada dua, primer dan sekunder. Primer anggotanya perorangan. Kalau sekunder, banyak koperasi yang menjadi koperasi sekunder. Yang terakhir saya akan menjelaskan yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan bergerak dalam 3 bidang: sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak mempunyai anggota, mempunyai tujuan khusus, pendirian dengan akta notaris oleh Menteri Kehakiman dan HAM, lalu diumumkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Yayasan berstruktur jelas seperti ada pengawas, bendahara, dan sekret, dan lain-lain. Sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.